sarankan Anda konsultasi di atas panggung. Itu pakem kita sebetulnya. Tapi karena ini menjadi bagian dari grup keluarga besarnya Stevie Lengkong dan Bu Indri, maka saya berbagi. Tapi kalau under grup saya, Anda bisa langsung konsultasi dengan saya. Ya, itu pakem yang saya sampaikan. Tapi terlepas nanti mau bertanya itu lain cerita kalau di sini. Itu pakem-pakem yang akan saya sampaikan. Gitu ya. Nah, materinya apa sih? Itu banyak yang bertanya apa ya? Saya coba baca dulu. Oke, enggak ini ada mediator ini yang tulis ya. Nah, next berikutnya adalah saya mau ini adalah training yang biasa saya lakukan di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Ya, namanya FAST. Ini training yang selalu jadi training ini biasa saya pakai setiap kali orang yang baru join member, sebelum dia melakukan aktivitas jualan, rekrut dan lain sebagainya, dia masuknya ke training ini. Inilah asiknya sih. Sebelum bayi itu bisa merangkak, menangis dan lain-lainnya, dia dikasih ASI. Nah, FAST ini adalah ASI. Ya, saya selalu gunakan ini di training-training saya di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Karena ini basic banget teman-teman. Dan ini seluruh perusahaan-perusahaan besar pakai ini. Ya, jadi ini bukan barang baru menurut saya. Nah, ini adalah 5 action sukses training. Jadi 5 langkah sukses trainingnya itu ini dasarnya. Ya. Nah, ini ada beberapa modul nanti ke depan, tapi saya nggak akan bahas itunya karena kita fokusnya nanti ke materi yang bagaimana sih membuat daftar nama dan menggali daftar nama, temanya kan. Nah, biasanya FAST ini punya 5 sub training ya. Pertama biasanya training 1 hari itu kita membuat dream, impian. Nah, banyak ini saya coba bahas sekilas saja ya supaya teman-teman tahu urutannya. Apa sih dream atau impian? Impian adalah segala sesuatu yang kita ingin capai dan harus terjadi, harus didapat. Itu impian, dream. Jadi kalau teman-teman hari ini pengen punya rumah, harus kok punya rumah? Harus Pak. Ya sudah berjuang, harus jadi itu rumah. Supaya apa? Supaya itu disebut dream. Ya. Nah, itu ada satu sesi trainingnya bagaimana menciptakan dream, bagaimana membuat dream, dan bagaimana melakukan kegiatan fokus menuju sampai ke dream itu tercapai. Termasuk membina atau membangun mental dan mindset kita, itu ada di dream. Itu satu materi training sendiri. Nah, yang kedua adalah kuasai produk seperti yang tadi Pak Riki sampaikan. Produk ini penting banget dikuasain karena memang konsepnya kita hari ini adalah berjualan. Ya, kuasai produk itu akan berbeda sekali nanti kalau kita bisa kuasai produk. Yang ketiga adalah ini yang penting ya, yang kita mau bahas malam ini adalah daftar namanya ya, membuat daftar nama, menggali daftar nama. Terus nextnya itu prospecting dan presentasi. Nah, tapi malam ini kita hanya bahas untuk yang daftar nama. Gitu ya, itu ada satu sesi sendiri training. Nah, yang ketiga itu follow up. Biasanya orang bisa rekrut, nggak bisa follow up. Karena dicuekin orang. Maka saya selalu sampaikan di teman-teman saya biasanya di grup, saya sampaikan kalau kamu bisa merekrut orang, maka saya ibaratkan kalau saya merekrut orang sama juga saya melahirkan anak. Ya. Karena anak ini harus saya bina, saya didik, saya besarkan. Sama juga kita kalau kita merekrut orang, maka orang itu harus kita benar-benar jaga, kita rawat, kita bina supaya dia jadi. Jadi bukan ngerekrut terus ditinggal, terus orang ini mau ngapain? Itu ada sesinya sendiri, ada tekniknya bagaimana sih memfollow up orang. Di dalam follow up itu ada juga yang disebut dengan maintenance, ya, menjaga, membina, itu ada di situ, satu sesi itu. Nah, follow up ini selain membina juga kita melakukan follow up kedua. Setelah ketemu prospek, mau udah beli, di follow up. Ya, kalau yang jualan ditanya manfaatnya, ditanya segala macamnya, itu ada sesi sendiri. Nah, yang keempat ini adalah kelima ini adalah tools. Ya, toolsnya juga ada. Nanti kita bahas semua itu. Tapi yang malam ini kita hanya bahas tentang daftar nama. Gitu ya. Nah, teman-teman mohon kesadarannya untuk mic-nya di-mute dulu supaya tidak mengganggu yang lain dan kita bisa fokus gitu ya. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya
Masih kedengeran suara saya? Oke. Silakan, Jadi Pak. ya, jadi teman-teman sebetulnya pada saat kita berjualan, maka tadi di awal Pak Riki bilang kita nggak bisa. Kalau saya selalu bilang itu mendapatkan need-nya orang ini. Jadi tiap kali kita ketemu orang, yang pertama kita harus tahu sebetulnya orang ini mau ngapain sih? Gitu. Dia mau apa dari kita? Atau kita mau ngapain ketemu dia? Itu pertama kali yang mesti kita tahu. Kenapa? Karena kita nggak asal ngomong gitu. Karena kan nggak semua orang mau legres, nggak semua orang juga butuh magose. Ternyata dia butuhnya osteopostat. Gitu. Walaupun magose itu menjadi basic banget di setiap paket-paket atau resep-resep yang kita buatkan gitu ya. Nah, jadi kebutuhan itu harus tahu dulu. Seperti yang tadi Pak Riki sampaikan juga. Nah ini adalah kalau di dalam bahasa bisnis seperti kita ini disebutnya hukum Pareto. Hukum Pareto itu waktu kita mau melakukan sesuatu atau hasil apa yang kita lakukan sesuatu itu biasanya kekuatannya 20% dari 80% yang kita capai. Itu disebut dengan hukum Pareto. Atau waktu kita mengundang orang ya. Contoh, kita udah ngundang hari ini 10 orang. Ternyata yang datang berapa? 2. Ya karena memang hukumnya 20% dari yang menyumbang ke 80% gitu ya. Makanya di sini disebut prinsip Pareto. Jadi apa yang kita capai hari ini atau apa yang kita bikin acara, misalnya kita ngundang orang 10, rata-rata yang datang nggak sampai 10. Jarang. Makanya keuangan sepi terus. Jadi bagaimana? Jadi caranya kita lipat gandakan. Nah inilah hukum yang disebut hukum prinsip Pareto yang kita selalu announcement atau dengungkan di setiap kali training-training kita. Jadi kita paham. Nah, untuk memaksimalkan undangan dan rekrutmen kita, maka dibuatlah teknik atau pekerjaan dasar itu kita membuat daftar nama ya. Biasanya saya kalau ketemu teman-teman di tim saya itu kalau udah closing, sudah jadi member, terus saya tanya dia komitmen, oke, baru saya tanya, ya udah Ibu sekarang bikin daftar nama. Saya cuma lihat aja gitu, tapi saya belum detail karena ini kan nggak training, karena waktu itu memang saya tidak fokus ke sini karena kita orientasinya suruh jual dulu. Jadi teman-teman yang hari ini sudah jago jualan, ingin mengembangkan diri atau baru mulai masuk di bisnis ini salah satu pilihan teman-teman yang teman-teman bisa bantu untuk jualan juga. Karena daftar nama itu bisa menjual, bisa merekrut. Gitu ya. Nah, ini adalah ininya. Ini adalah teknisnya nih, ya, teknisnya ini. Jadi teman-teman coba siapkan kertas dan pulpen. Saya akan simulasi. Saya coba simulasi ya. Saya coba tanya ke, bentar saya buka dulu ini. Ya, saya coba akan simulasi. Pertama, ini adalah FAS. FAS tadi ya. FAS itu singkatan dari financial, ambisi atau keinginan, supel, dia bisa bergaul atau enggak. Teachable itu ini bukan definisi teachable ya, tapi ini teachable ini dibuat untuk mengimbangi materi yang kita mau. Misalnya dia mau dibimbing, mau belajar, dan mau membimbing. Dan yang paling penting adalah teachable itu dia percaya sama orang yang merekrut dia. Nah, yang SP itu skala prioritas ya. Nah, ini ada indeksnya teman-teman. Ini ada indeksnya, nanti kalau misalnya hasil indeksnya itu 4 sampai 6 ini rendah, 7 sampai 9 itu sedang, 10 sampai 12 itu tinggi gitu ya. Nah, gimana sih daftarnya? Ini daftar. Nah, teman-teman bisa coret dulu di form kertas itu, formatnya seperti ini. Nah, ini saya akan simulasi. Saya akan simulasi misalnya saya tanya Pak Kus ya. Nah, saya tanya Pak Kus nih. Nah, angka 3 itu teman-teman itu adalah nilai di atas kita. Contoh misalnya, sekarang saya lagi prospek Pak Kus nih. Saya tahu nih, Pak Kus saya ukur Pak Kus ini nilai finansialnya atau status ekonomi sosial itu di atas saya atau di bawah saya. Oh di atas saya, berarti saya tulis di F-nya itu 3. Ya. Terus ambisi, saya lihat Pak Kus ambisinya oh enggak, karena dia udah pensiun. Jadi beliau ini menikmati hidup hari ini, enggak perlu uang. Saya perlu uang, berarti ambisinya di bawah saya. Berarti saya tulis 2. Gitu ya. Nah, supel, Pak Kus sama saya supelnya, oh berarti 2. Percaya nggak sama saya? Saya baru kenal, kayaknya nggak gitu percaya, oh berarti 1. Nah, di total, ya tadi 3, 2, 2, 1 itu berapa? 3, 4, 7.
Berarti masuk SP itu adalah skala prioritas, dia ada kategori 7. Berarti rendah banget gitu. Kenapa demikian? Karena inilah yang menentukan kita orang mana, siapa yang kita mau bidik dan kita temuin langsung. Ya, cara mengisinya pertama nomor 1 tulis nama. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memilih dalam menulis form ini. Pada saat Bapak Ibu bikin formnya, tulis nama yang diingat dicatat. Nggak usah bongkar handphone. Ya, yang diingat dicatat. Misalnya kayak tadi saya udah contohin, misalnya saya ingatnya Pakus, oh Pakus. Status sosialnya gimana di atas? Oh di atas saya dia. Udah naik Fortuner, saya belum. Oh iya berarti 3. Terus ambisi, oh enggak, karena udah pensiun. Saya lebih ambisi, oh iya berarti di bawah saya 2. Supel, oh sama saya, ya udah 2. Percaya nggak sama saya? Belum tahu nih saya, karena baru kenal, oh berarti 1. Berarti total berapa? Oh 7. Nah itu bukan skala prioritas untuk yang kita langsung samperin. Gitu ya. Nah yang kedua adalah Bapak Ibu isi nomor handphonenya, yang ketiga baru diisi. Gitu ya. Nah kenapa ini harus diisi? Karena dengan Bapak Ibu mengisi nama-nama orang ini, pada saat sudah ada indeksnya kebentuk, oh 4 sampai 6, 7 sampai 9, siapa yang Bapak Ibu mesti ajak setelah indeks itu terjadi. Kalau indeksnya 12, 10 sampai 12, maka Bapak Ibu prioritaskan itu ketemu bersama siapa? Bersama upline atau sponsor Bapak Ibu. Karena orang ini yang berpotensi untuk jadi stokis, orang ini yang berpotensi untuk join besar, orang ini yang untuk belanja besar, orangnya ada di sini. Nah, kalau 4 sampai 6 teman-teman yang temuin, 7 sampai 9 teman-teman yang temuin. Gitu ya. Nah, indeks ini penting banget karena apa? Karena ini yang membuat kita bisa punya list, ya, punya list. Ini enggak akan ini, teman-teman. Jadi pengalaman saya ini berkaitan dengan mental, berkaitan dengan keinginan, berkaitan dengan passion kita. Saya pernah waktu di awal ini saya udah buat, waktu saya training itu saya langsung buat 200 nama. Bisa 200 nama. Semua keluar angkanya. Nah yang jadi masalah adalah waktu saya mau ketemu, waktu saya mau telepon, itu mental saya nggak siap. Karena ternyata SP-nya itu banyak banget. Berarti saya ngajak upline saya. Nah tugas saya untuk ngajak upline adalah saya harus telepon orang ini untuk buat janji mau ketemu. Nah itu nggak siap saya. Kenapa? Gagap. Pertama gagap, kedua batin saya itu belum siap. Contoh misalnya, saya telepon, saya udah tahu nih Pakus, saya telepon Pakus. Saya waktu mau telepon, saya udah grogi. Kira-kira Pakus mau ngangkat nggak ya? Diangkat telepon. Waktu mau ngomong itu gelegepan. Kenapa? Karena mental saya masih, pikiran dan otak saya itu berpikir bahwa dia orang lebih bagus dari saya ekonominya. Akhirnya jatuhnya, saya nggak rendah diri, tapi saya masih grogi. Itu banyak dialami di awal-awal. Makanya training-training seperti ini dibutuhkan. Pertama, selain sudah punya daftar nama, maka mindset-nya pun harus disetting, mentalnya pun harus disetting. Supaya apa? Supaya waktu kita telepon orang yang di atas kita, kemampuan mental sama mindset kita itu setara frekuensinya dengan mereka. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman buat ini, langsung buat, apa yang diingat itu dicatat. Jangan berpikir waktu nulis, Pakus, kayaknya dia nggak mau nih. Dia pertama udah pensiun, hidup udah mapan, terus kayaknya nggak punya ambisi juga, nggak usah dicatat deh. Jangan. Pokoknya yang diingat catat. Siapapun orangnya yang diingat catat. Karena kita tidak mempermasalahkan dia siapa. Catat, nanti kita telepon, buat janji ketemu. Nanti buat teleponnya, cara buat janjinya kita ada training sendiri. Karena kalau dibahas di sini kemalaman, sampai pagi, gitu ya. Nah, ini sudah paham ya teman-teman ya, bahwa ini adalah rumusnya. Nah, yang kedua adalah tekniknya. Menulis daftar nama tadi. Pertama yang diingat siapa, tulis. Ya, setelah ditulis, terus catat nomor handphonenya semua, indeksnya selesai. Nah, masih kurang, siapa lagi? Member. Yang sudah jadi member. Karena kalau teman-teman sudah kehabisan daftar nama, maka kalau teman-teman hari ini punya 30 member, 10 member, 5 member, itu aset juga. Gimana caranya? Khususnya member-member yang hari ini tidak mau jalankan bisnis. Ya. Member yang hanya jadi pemakai. Member hanya jadi pemakai. Maka ditanya, Bu,
Udah cocok sama Mango saya. Cocok Pak, ini saya cocok banget. Ini badan saya yang biasanya bangun tidur tuh badan capek gitu. Ini enak seger gitu, bangun enak gitu ya. Kaki kesemutan hilang. Tanya sama dia, boleh nggak Bu? Kasih 5 nama ke saya perkenalkan produk ini supaya teman-teman Ibu bisa cobain. Tapi nggak usah Ibu yang ngomong, saya ngomong. Nah, kalau teman-teman yang member ini bisa kasih nama 5, teman-teman punya 10 member, berarti ada berapa? Ada 50 daftar nama baru. Nextnya apa? Tanya lagi sama si Bu, boleh nggak saya sebut nama Ibu? Waktu saya telepon yang Ibu kenalin ke saya. Oh boleh, bilang aja dari saya. Boleh Bu, boleh. Ya udah kasih tahu. Bu, saya dapat nomor telepon dari Ibu A. Saya dari Soho. Gitu ya. Kalau tidak boleh, ya nggak apa-apa. Kita perkenalkan diri bahwa kita dari Soho. Ceritalah tentang Soho sekilas, baru buat janji. Ya, itu salah satu koleksi untuk menggali daftar-daftar nama yang sebetulnya kita bisa dapatkan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sebagai messenger. Messenger ini contoh gitu. Teman punya nggak sih member ya, teman-teman nih? Coba deh, kalau yang punya tolong ketik yes. Punya nggak sih udah rekrut orang, tapi nggak jalan nih, diem aja. Ada nggak? Coba deh. Punya nggak sih? Oh, jangan-jangan nggak punya ya? Ada ya? Oh, Sarmet ada. Ya. Nah, banyak. Oh, Pak Kukus, Pak Cus banyak ternyata. Nah, jadi orang-orang seperti ini yang selalu saya diajarkan oleh Pak Riki, ini kita sebutnya juga messenger. Ya. Nah, orang-orang inilah yang kita temui. Nah, cara untuk nemuin orang ini memang tidak sekonyong-konyong langsung ngomong bisnis, tidak sekonyong-konyong nawarin produk, ya. Ketemu itu biasanya ide dan aktivitas baru itu dibicarakan dari dalam konteks yang lagi ibarat orang tuh lagi ngopi, ngobrol iseng, ketemu gitu. Nah, di Messenger ini kita harus dapatkan sebetulnya orang ini pertama dia happy nggak dengan kita, maksudnya percaya nggak sama kita gitu ya, happy nggak sama kita, terus dia yakin nggak dengan produk kita, yakin nggak dengan perusahaan kita gitu. Kan ada orang sudah join tapi nggak jalan bukan karena dia nggak jalan. Pertama mungkin dia sibuk, kedua dia lupa mulu gitu karena dia nggak tahu polanya. Sampai hari ini gue nggak ngerti loh, gue mesti jualan kemana nih barang. Padahal relasinya banyak banget. Nah, orang-orang seperti inilah yang dijadikan messenger, kita minta lagi daftar namanya supaya kita yang lakukan. Kita yang lakukan. Orang ini akan jalan kencang. Pada saat dia sudah dapat duit, dia pasti lari kencang. Tapi untuk memulai dia nggak berani karena dia nggak ketemu polanya. Dia nggak, kalau dalam bahasa kita di networking itu kita nggak klik gitu. Saya pernah ngalamin di satu perusahaan, saya nggak klik-klik, kenapa ya? Saya nggak klik, saya nggak dapet itu konsepnya, saya nggak ngerti, saya ngenerangin marketing plan juga berkali-kali nggak ngerti. Kenapa ini saya bisa nggak ngerti-ngerti? Nggak dapet gitu kliknya. Nah ini pernah saya alamin juga. Messenger ini sangat sangat enak kalau kita bisa tahu orang ini. Jadi nggak semululu kita, Pak, Bapak kenalin ke saya deh 5 orang, nanti kalau ini Bapak enak dapat. Nggak begitu juga. Karena setiap orang beda maunya. Ada orang mau kasih referensi bukan karena bisnisnya, tapi karena dia tahu, oh teman gua nih lagi sakit nih, kayaknya pakai produk lu cocok nih, lu coba ditemuin deh. Bisa juga begitu, ya. Atau orang ini lagi MPP, wah teman gua mau MPP tuh, kelihatannya malu cocok nih, coba lu temuin deh. Nah kita menggali ini si messenger ini bisa dapat banyak nama, maka saya selalu bilang ke teman-teman di grup saya, coba teman-teman saya tanya, coba teman-teman jawab ya. Memulai satu bisnis dengan bisnis apapun, itu lebih baik teman-teman lagi bekerja, lagi kondisi bekerja nih, misalnya seperti orang yang lagi punya pekerjaan atau PNS gitu ya, atau guru atau manajer pabrik gitu ya, dia punya bisnis sampingan atau nunggu dia berhenti kerja baru dia mulai bisnis. Coba teman-teman ketik deh, ketik di chat sambil saya minum dulu, mulut saya kering. Coba saya mau tahu apa sih jawabannya. Saya baca dulu ya. Masih kerja. 2, orang yang nggak udah punya kerjaan. Saat masih kerja, masih kerja. Oke ya, berarti yang banyak. Benar. Kenapa demikian teman-teman?
Orang yang, saya selalu ngomong ke teman-teman yang mau MPP atau lagi bekerja, saya bilang, Pak, Bapak beruntung hari ini Bapak bisa masih bekerja. Kenapa? Pada saat Bapak memulai bisnis, mental Bapak tuh nggak terganggu. Karena Bapak memulai bisnis itu nggak langsung jadi. Khususnya buat teman-teman yang selama selesai kuliah, hidupnya nggak pernah buka usaha. Hidupnya bekerja. Maka mentalnya menjadi mental karyawan. Pada saat dia berbisnis, nggak pernah kepikiran lagi dia bagaimana cara. Nah, orang-orang yang lagi bekerja, lagi eksis, punya penghasilan, dia memulai bisnis sampingannya, itu sangat tepat. Kenapa? Karena mata airnya masih hidup. Mentalnya nggak terganggu. Capek, ya capek, semua juga capek memang. Gitu. Tapi dia harus mulai di situ. Itu lebih enak daripada dia sudah pensiun, dia baru memulai. Dia akan grogi sekali. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya mata air. Dia tahu nih barang kita bagus. Dia sudah bisa jual, seminggu dia bisa jual 10 juta. Tapi untuk ditawarin stokis 40 juta, dia nggak berani. Padahal duitnya ada. Dia mendingan taruh di bank, yang bunganya kecil dan kena pajak, daripada dia bisa jadi stokis di dunia. Kenapa? Mentalnya nggak ada. Karena dia takut. Kalau gue jadi stokis, ntar kalau nggak laku nih barang gimana? Padahal dia udah jual. Seminggu 10 juta dia jualan. Kenapa nggak berani? Karena seumur-umur nggak pernah jadi usaha. Maka selalu saya bilang, kalau Bapak yang seumur dari kuliah sampai mau pensiun atau sampai pensiun itu kerja, waktu Bapak memulai usaha itu bukan cari duit, Pak. Kenapa? Bapak belajar bisnis, saya kasih tahu. Memang dulu waktu Bapak masuk kerja nggak di training dulu, nggak diomelin. Kan diomelin juga kita sama atasan kita. Di training juga, ya kan? Nah sama dengan bisnis. Jadi beruntunglah teman-teman yang hari ini sedang eksis bekerja, sudah mulai di Unihealth. Karena mental teman-teman tidak terganggu dan nggak grogi lihat uang. Kalau udah masih kerja, berapa Pak? Sebulan 2 juta, nggak apa-apa gue masih kerja. Bayar 2 juta, belanja di rumah. Buka stokis pun berani. Kenapa? Karena ada putaran duit dari pekerjaan kita. Tapi kalau udah pensiun, oh jangan main-main itu. Nggak berani deh. Ya, jadi messenger inilah penting buat kita untuk mendapatkan daftar nama. Ini ada 3 jalur. Yang keempat adalah ini. Nah ini, dari produk-produk yang kita punya. Nah produk-produk ini teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah rutin belanja tiap bulan 1 juta PV, itu kan ada loyalty program. Betul ya? Seperti kemarin Pak Ocha sharing, loyalty program ini jangan dijual. Jangan dijual murah. Loyalty program inilah yang dimanfaatkan untuk buka pasar baru. Nah, daftar-daftar nama teman-teman yang kira-kira sudah ada teman-teman proses dan agak kesulitan tembusnya, pakai produk ini. Datengin, kirim, kasih. Pak, saya ada produk nih lagi promo. Astagen 12 apa tuh? Kirimin aja Spotify-nya atau rekaman webinarnya Profesor Eji. Kirimin aja, dengerin Pak ya. Ini saya kirimin satu Bapak minum. Dia cocok kan? Tapi saya nggak bisa Pak Har, saya mahal. Ya udah nggak apa-apa Pak, Bapak coba aja. Tapi karena dia nggak enak sudah terima produk kita gratis, kira-kira kalau Pak, Bapak punya referensi nama nggak Pak? Kira-kira yang menurut Bapak produk itu yang Bapak udah pakai cocok, tapi bisa beli orang. Dia kasih nggak kira-kira? Dikasih pasti. Oh iya ada Pak, teman saya tuh manajer saya tuh tiap hari ngeluh mulu, sakit kepala terus tuh Pak katanya. Ini kan bisa sampai ke otak kan? Iya bisa ini karena lemaknya. Oh iya bagus. Boleh deh Bapak telepon. Bilangnya dari siapa? Bilang dari saya aja nggak apa-apa. Saya udah minum Pak. Kali aja dia beliin buat saya. Kan gitu. Nah ini sumber-sumber untuk menggali daftar nama. Ya. Jadi empat saluran ini teman-teman bisa manfaatkan, gitu ya. Tapi memang gampang nggak? Enggak. Kan selalu Pak Riki juga bilang, bisa sukses? Bisa. Gampang nggak? Enggak. Bisa pasti bisa. Ada caranya, ada teknik. Makanya saya berharap teman-teman training-training seperti ini kita ikutin gitu. Kenapa? Karena dengan cara ini kita bisa tahu teknik-tekniknya. Karena ini training yang bukan training teori, ini training lapangan. Dan ini saya udah lakukan. Gitu ya. Saya orang yang suka tantangan gitu ya. Saya di Unihealth ini bukan karena uang. Memang saya butuh duit, tapi saya berada di Unihealth itu bukan karena Pak Jainal, prospek saya itu bukan awal bisnis. Pertama, saya ditawarin Eropa, saya belum pernah, oh ya gue ke Eropa, gue belum pernah pergi. Kedua, saya tertantang, kenapa? Karena bisnis ini saya belum pernah lakukan. Saya blank banget dengan bisnisnya dia. Karena saya jago rekrut, tapi saya nggak jago jualan. Nah, gimana caranya? Nah, ketakutan saya itulah yang membuat saya berani. Karena ada satu filosofi atau kata bijak, untuk mengalahkan ketakutan itu, lakukan ketakutan itu. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah bisa mengalahkan ketakutan kamu.
Nah, saya punya kelemahan yang saya tidak bisa lakukan. Nah, saya punya kesempatan untuk melakukan atau merubah kelemahan saya menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan, saya harus melakukan. Makanya saya nyemplung ke UniHealth, gitu ya. Dan saya perlu percepatan di UniHealth. Akhirnya saya dengan kerja keras, ya, dengan ya teman-teman udah denger lah cerita saya bagaimana 1 tahun pertama saya tuh babak belur banget gitu ya. Akhirnya saya bisa mulai menikmati hari ini gitu ya. Dan saya nempel banget sama perusahaan gitu ya. Contoh misalnya Pak Winarno hari ini kemarin sudah SPM. Beliau join dari bulan Oktober mungkin tahun lalu 2019 barengan saya. Beliau klik 1 tahun kemudian udah 1,5 tahun klik dan sudah follow sistem melekat ke kita 1 bulan jadi SPM. Selamat Pak Win jadi SPM. Ya, jadi ini adalah saluran-saluran yang teman-teman bisa manfaatkan tapi intinya adalah materi ini teman-teman konsultasikan ke upline masing-masing. Apakah upline teman-teman menganggap ini layak dan patut dilaksanakan, silakan lakukan. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan, jadikanlah ini informasi untuk menambah koleksi pengetahuan teman-teman, gitu ya. Nah, berikutnya cara mengundang. Nah, ini tadi kan sudah buat nama, terus gimana sih cara ngundang orang gitu. Ya. Maka saya selalu di training sebelumnya saya selalu katakan gini. Bisakah kita menjadi opener? Ya, opener itu sebetulnya orang yang kita baru kenal. Contoh misalnya kita ketemu di lift ini kita tahu nih. Wah, ini Helmi Yahya nih, presenter nih. Bagaimana dalam waktu 5 menit pertama atau 3 menit pertama kita ngobrol sama dia mau ngundang kita untuk tahu bisnis kita. Itu disebut opener. Ya, itu ada tekniknya, ada training sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita cerita soal kepanjangan, cerita apa sih lu? Orang di lift paling juga 2 menit nggak sampai. Nah, gimana kita cerita supaya dia, masa sih? Ya udah lu ketemu ke besok ya. Ini nomor telepon gue, lu telepon ntar. Hanya 2-3 menit itu. Nah, itu ada teknik. Nah, sekarang kita bahas tentang cara mengundang. Daftar nama sudah ada, ya, sudah buat, orangnya sudah tahu siapa semua, skala prioritasnya siapa. Nah, ada caranya. Ya. Pertama, kalau kita mau mengundang di suatu acara, misalnya kita bikin kalau di tempat saya namanya BOS, Business Opportunity Sukses Seminar, itu BOS kita sebutnya, ya. Kalau teman-teman yakin hari ini teman-teman ngundang orang itu nggak gampang. Ini tidak ngomong COVID ya, sebelum COVID pun begitu. Dia undang makan gratis aja belum datang. Ya. Jadi supaya teman-teman ngundang orang bisa datang banyak, maka undangannya dikali lipat 3. Contoh, teman-teman pengen hari ini ada 10 ada 10 orang yang teman undang bisa hadir di acara kita. Maka minimal undang itu 30 sampai 50 orang. Dan dikonfirmasi dia harus confirm datang. Kalau enggak, paling 2 orang yang datang. Ada teknik yang mengundang orang. Yang kedua, seterusnya adalah ini bisa ada cara, ya. Jadi waktu ngundang orang kalau bro, ini ada Soho nih bro, ngomongin bisnis, padahal dia nggak mau bisnis. Kita lihat orangnya. Kalau orangnya ini orang penyakitan, bro. Gua sekarang di Soho. Emang kenapa kata dia? Lu tau nggak? Soho itu kita nih punya alat canggih banget. Masa sih iya alat cek kesehatan? Apa itu alatnya? Cerita aja tentang alat itu. Yang upline teman-teman punya. Maka pendekatannya bukan ngundang bisnis, pendekatannya adalah cek kesehatan. Bahkan Pak Riki kemarin sudah kasih ke challenge ke saya untuk yang di Jakarta bisa bikin medical check up. Nanti perusahaan yang akan support. Enak banget medical check up. Keren banget. Bahkan vaksin swab aja perusahaan mau siapin. Kan keren banget gitu. Nah, ini salah satu cara untuk mengundang. Jadi semuanya nggak harus bisnis, semuanya juga nggak harus produk. Yang penting satu, pada saat dia sudah sampai di kantor, alat cek ini jangan dijadikan pembicaraan utama. Ini hanya kendaraan untuk dia nyampe di kantor doang. Setelah dia sampai, contoh misalnya nih, saya pernah ngalamin waktu itu. Saya kembali lagi, saya suka tantangan. Waktu saya masuk NTT, itu saya nggak kenal satu orang. Yang ngebawa saya pun saya nggak kenal. Ya, waktu saya masuk NTT itu, yang ngebawa saya itu teman yang saya kenal di Facebook. Dia jadi pemandu saya masuk NTT hampir 2,5 tahun di sana. Saya bawa apa? Saya bawa kuantum waktu itu. Nah, kuantum itu tidak jadi tempat jualan saya. Saya hanya untuk nemuin orang dengan cara itu. Setelah itu saya ngomongin produk, saya ngomongin bisnisnya. Jadi jangan cerita terus tentang itu, nggak bisa. Karena akhirnya bisnis kita terbengkalai. Tujuan kita mau bisnis, mau jual, mau rekrut,
Ini cuma sarana doang untuk undang orang. Lu mau ikut nggak? Di kantor gua tuh ada swab bayar murah. Masa sih iya? Dapat produk lagi satu box. Masa iya? Ayo mau ikut. Nah, waktu dia swab, habis dapat produk, kan kita geser, pindah. Udah pindah langsung ngomongin lain. Sambil kita lihat nih orang ini waktu proses swab itu, apa maunya? Oh dia lagi cari bisnis, ya udah ngomongin bisnis. Nah yang kedua adalah ini, bisnis online. Bisnis online ini pun bukan ngomongin bisnis online detail, enggak. Cuma undang dia saran, bro, tempatku ada training online loh. Masa sih iya? Udah datang. Habis itu jangan dibahas ini terlalu detail. Kita ngomongin sambil kita gali pelan-pelan. Sebetulnya orang ini, oh iya dia pengen minat di bisnis. Tapi pertanyaannya, ternyata potensinya dia bukan di online. Potensinya dia sebetulnya di jago jualan. Temannya banyak. Jangan digeser ke online, geser ke situ. Ini cuma sarana teman-teman. Ini ibarat buku, ini cuma jaketnya depannya doang, casingnya doang gitu. Nah yang ketiga adalah ngomongin bisnis. Contoh, bro, gua ketemu temen gua kemarin, atau gini, bro, gua baru mulai nih di Soho Farmasi, lu tahu kan? Iya tahu. Imbos kan? Iya. Sekarang ini ternyata temen gua di situ udah sukses bro, dalam waktu singkat. Terus ngapain? Nah, hari ini temen gua lagi cari distributor. Gua lihat lu cocok bro. Nah, kalau lu mau, gue minta waktu. Nah, teman gue udah minta waktu nih. Dia cuma kasih Senin atau Kamis buat lu. Lu mau datang nggak? Ini ada peluang. Sampai di situ toh, nggak boleh nyambung tentang Soho itu apa, nggak usah cerita. Kenapa? Karena nggak boleh prospek di telepon. Itu teknik-teknik undang orang dengan 3 pola. Ya, ada lagi nanti. Ini bisa roll over, ini bisa apa namanya? Bisa apa? Kita bisa lakukan prakteknya gitu ya, simulasinya bisa. Gitu ya. Nah, ini ada 3 cara. Nah, poin-poin ini sebetulnya teman-teman, ini adalah untuk mengerucutkan kita pada tujuan dan target kita yang sesuai dengan daftar nama tadi. Ini orang kesehatan nih. Nah, ngomongnya apa? Oh, ini orang kantoran nih. Lagi hari ini ternyata di kantornya ini COVID-nya gila-gilaan. Tema-tema seperti ini kita bisa pakai. Gitu ya. Terus selanjutnya tester. Nah, ini tester ini pun salah satunya yang dipakai adalah apa? Top up tadi. Nah, kalau teman-teman yang stokis, ini kan top up dapatnya banyak banget. Kayak kemarin tuh, ngerasain, astaga gue 29.000. Aduh, ampun deh. Nah, tester inilah yang dipakai untuk mereka. Ya. Misal contoh, bro, lu ke kantor yuk, kenapa? Ini lagi mau baru launching produk nih, dahsyat banget lu khasiatnya. Ayo, gue ada testernya di kantor. Ajak aja dia, kasih tester. Atau pas kita ketemu, gitu. Jadi ini sarana sebetulnya teman-teman yang bisa kita gunakan untuk cara mengundang orang. Gitu ya. Dalam kondisi hari ini memang nggak gampang. Ya. Tapi sebetulnya saya selalu bilang, hari ini momentum kita. Kalau orang bilang, bro, ini zaman gua sekarang. Ini waktunya gua nih sukses di sini. Kenapa? Karena semua orang lagi mikirin kesehatan. Saya punya teman kemarin nih masuk rumah sakit, ya punya uang orangnya, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Penuh semua. Lu mau duit sekoper pun bawa. Kalau dari rumah sakit penuh bilang udah nggak bisa buat apa. Gitu. Nah, produk kita ini adalah momentumnya. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, saya nggak tega jualan hari ini. Aduh, itu terbalik saya bilang. Gimana nggak tega orang gua lagi pusing, gimana gue supaya sehat nih? Produk apa yang gue minum? Banyak yang nawarin, Pak. Biarin aja kita nawarin kok. Nah, yang keempat ada edifikasi. Ini penting banget teman-teman. Edifikasi ini tidak, kadang-kadang orang menganggap edifikasi itu memberikan sesuatu yang menyanjung upline atau sponsor kita pada saat yang enggak itu aja. Ya, edifikasi itu adalah respect dan hormat terhadap upline dan sponsor kita. Karena calon prospek kita atau orang yang kita undang atau orang yang kita temuin dengan membawa upline dan sponsor kita, dia ngelihat body language kita loh. Dia ngelihat sikap dan perilaku kita hormat terhadap upline kita. Itu edifikasi sebetulnya. Kamu bilang ini bisnis bagus, kamu bilang ini bisnis punya nilai, kok kamu nggak respect sih sama upline kamu gitu. Ini edifikasi sebetulnya ya. Nah, menggali juga dari situ ya. Jadi ini adalah proses-proses. Ini saya nggak bahas detail karena fokusnya kan tadi daftar nama. Jadi edifikasi itu penting banget pada saat kita mengundang orang. Maka kita kasih tahu, bro, sorry ya, ini yang kita undang, yang akan bicara nanti si A. Dia termasuk orang sukses di UniHealth dan dia ini adalah
yang akan membawakan materi tadi. Waktunya cuma 30 menit, tolong pada saat nanti dia tiba, saya mohon itu handphone di silent. Kalaupun nanti mau bicara, tolong keluar dan secepatnya balik lagi. Nah, kadang-kadang sering kejadian, ini saya sering lihat, sudah ngundang orang, ikut acara, datang ke ruangan, sudah sampai ruangan, undangannya lagi serius dengerin pembicara di panggung, dia ajak ngobrol. Sering nggak dengar begitu? Sering kan ngeliat begitu ya? Tanya, diadenin ngobrol. Padahal ini orang udah ngundang aja setengah mati. Sudah sampai di ruangan, diajak ngobrol sama pengundang. Itu pertama. Kedua, yang ngundang lagi serius matanya ke panggung, yang mengundang lagi asik main WA di HP-nya. Itu juga nggak boleh. Gitu. Kalau teman-teman ngalamin susah ngundang orang, karena faktor-faktor itu salah satunya. Gitu ya. Nah, ini konfirmasi ulang. Ini penting banget, teman. Kenapa? Karena pada saat kita ngundang orang, kita sudah mengedifikasi orang yang bicara. Nah, 1 hari sebelum acara ditelepon. Waktu kita telepon orang pun kita kasih tahu, bro, kalau lu nggak bisa datang besok, lu kabarin gua. Karena orang ini yang mau ketemu lu ini orang sibuk. Dia sudah kasih jadwal buat kita. Dia harus kita konfirmasi. Nah, sudah 1 hari, oke, bro, besok gua datang. 1 jam sebelum acara itu telepon lagi, tanya, udah di mana lu? Itu penting banget karena memastikan kita profesional. Contoh nih. Teman-teman diundang oleh seorang presiden direktur yang perusahaan besar. Pasti sekretarisnya telepon terus. Coba aja cek. Pernah ngalamin nggak? Pasti. Pak, Bapak sudah, Pak, oke Pak ya, ketemu Pak Adi ya. Soalnya Pak Adi sudah siapkan waktu jam 9 untuk Bapak. Oke Bu, oke confirm Pak ya. Besok jam setengah jam, Bapak sudah di mana? Pak Adi sudah ready Pak. Oh siap, saya udah deket Pak. Itu pasti. Itu metode yang dilakukan di semua perusahaan-perusahaan besar dan di semua pebisnis besar. Ya. Makanya ini perlu 1 hari sebelumnya, pada hari H-nya, 60 menit sampai 30 menitnya itu harus wajib dihubungi, dikonfirmasi kehadirannya. Tujuannya bukan untuk memastikan dia hadir, tujuannya menunjukkan bahwa kita profesional. Gitu ya. Presentasi. Nah, waktu prolog itulah yang penting sebenarnya. Ya, prolog ini memberikan informasi tentang pembicara. Ya, tidak mengedifikasi di depan pembicara. Ya, edifikasilah sebelum pembicara datang. Nah, saya, Pak Riki, Pak Stevi, top leader lainnya itu bisa presentasi, bisa ngomong lancar segala macam karena dia repetition-nya tinggi, pengulangannya tinggi. Nah, teman-teman bagaimana mau presentasi lancar, bagaimana presentasi rutin, karena setiap kali selama 3 bulan sampai setahun itu yang presentasi upline-nya terus, kita cuma dengerin, nggak pernah mau coba, ya nggak bisa gitu. Gitu ya. Selanjutnya adalah ini udah di akhir nih teman-teman. Saya orang yang suka sekarang ini, selama saya masuk di bisnis networking, saya suka membaca. Dulu saya nggak pernah suka membaca. Akhirnya saya paksa diri saya untuk membaca. Ini ada buku-buku yang teman-teman bisa beli dan baca. Daripada ngeliatin story IG, nggak ada manfaatnya juga, ini baca. Ya, ini guru saya ini di marketing, ya. Dale Carnegie ini enak banget bacanya. Ini terjemahan semua. Ini ada satu buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, kalau Anda leader, Anda harusnya bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang tegas, mudah memahami orang lain dan cakap menyelesaikan konflik. Ini penting banget buat leader. Ini penting banget. Nah, ini adalah suhu, ya, suhunya marketing. Dale Carnegie ini penting banget. Ya. Jadi training-training di tim saya itu pertama ada BOSS, Business Opportunity Seminar, ya. Kedua ada FAST yang tadi, terus ketiga ada Product Knowledge, kita udah sering lakukan. Yang ketiga ada Kejar Leader, ini Pak Riki langsung yang bawakan Kejar Leader ya. Terus Smart Training ini dari saya, ada lagi UniHealth Academy. Nah, UniHealth Academy ini adalah teman-teman yang mungkin baru mulai masuk di UniHealth, ini adalah setiap minggu itu pasti ada. UniHealth Academy. Apa itu? Ini contohnya seperti ini, ya, webinar yang dibawakan oleh profesor, dokter, ini ahli semua. Ini pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman tidak bisa dapatkan di luar, di kampus pun tidak dapat, karena ini benar-benar kuasain tentang materi, tentang penyakit, bagaimana solusinya, ini bisa tanya, ya. Nah, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan ketekunan. Bakat juga enggak. Banyak orang tidak sukses adalah orang-orang yang berbakat. Jenius juga enggak.
Dunia dipenuhi dengan orang-orang jenius, namun tidak dihargai. Ya, pendidikan juga enggak. Ya, dunia dipenuhi banyak orang yang berpendidikan tetapi terabaikan. Hanya ketekunan dan kegigihanlah yang satu-satunya yang paling terpenting. Nah, ini Presiden Amerika yang berikan statement. Itu aja Pak Riki, udah selesai materi saya. Mungkin